Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu Febrianto, kelas 7E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari jurnal yang saya temukan. Di sini saya mengambil dua jurnal. Untuk jurnal yang pertama, yaitu perencanaan strategis. Untuk jurnal yang kedua, yaitu tentang perencanaan arsitektur enterprise. Langsung saja kita ke jurnal yang pertama yang berkaitan dengan perencanaan strategis. Mengacu pada jurnal di sini, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul Perencanaan Strategis Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Teknologi EGZ Purwakarta, dengan penulis Dede Ingmayanti dan Ismi Kaniawulan. Selanjutnya yaitu pada abstrak. Di sini ditemukan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh STT EGZ saat ini, yaitu dalam pengelolaan data kampus masih belum optimal. Maka dibutuhkanlah sistem informasi kebutuhan ini agar mencapai perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan kampus. Metode ini yaitu menggunakan metode Word and Paper. Di sini yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan perkembangan teknologi saat ini dan identitas dari STT EGZ. Selanjutnya di sini dijelaskan yaitu tujuan dari penelitian ini, yaitu membuat sebuah perencanaan strategis sistem informasi di STT EGZ Purwakarta. Di sini dijelaskan batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu seperti ini. Ada juga di sini dijelaskan manfaat dari perencanaan strategis sistem informasi, yaitu adalah seperti ini. Oke, selanjutnya di sini dijelaskan dari kegunaan analisis SWOT, analisis internal, itu metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi pustaka, menambah wawasan, referensi dari buku, artikel, jurnal atau sumber lainnya. Yang kedua ada observasi, yang ketiga wawancara, empat kerangka formulasi strategi dan perencanaan sistem informasi. Di sini pada gambar 1 dijelaskan dari metode Word and Paper. Seperti ini kan gambarnya, metodenya. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan, dijelaskan pada gambar 2, yaitu analisis value change. Dari analisis value change dapat kebutuhan sistem yang dibutuhkan, yaitu pada tabel 1 ada aktivitas, bagian, inti pelaksana dan kebutuhan sistem informasi seperti ini. Jadi pada tabel 1
Di sini juga dijelaskan pengertian dari analisis SWOT menurut Jogianto. Selanjutnya yaitu berdasarkan analisis SWOT, itu ada pada tabel 2 matriks strateginya, yaitu memiliki kekuatan dan kelemahan dari strategi SWOT sendiri. Seperti ini. Dan juga ada ancaman. Kemudian setelah dilakukan analisis dapat diidentifikasi kebutuhan dan solusi seperti pada tabel 3 seperti ini, yaitu ada strategi WO, SSO, WO, ST, dan WT. Untuk analisis PES ini meliputi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Selanjutnya yaitu adalah tahapan dari identifikasi SI internal dan eksternal, yaitu disimpulkan pada tabel 4 strategi grid yang aplikasi yang digunakan yaitu strategik, high potensial, ada kayak operasional dan supportnya. Untuk tabel 5 dijelaskan yaitu strategi, high potensial, kayak operasional dan supportnya. Oke, kita tarik kesimpulan dari jurnal ini. Berdasarkan analisis yang menggunakan metode World and Paper, dapat dihasilkan portofolio aplikasi usulan yang terdiri dari 16 aplikasi, 5 aplikasi yang tersedia dan perlu pengembangan, dan 11 aplikasi yang diusulkan. Di antaranya yaitu ada websitenya STT EduZ, SIE, PMB online, SIP, e-learning, e-journal, e-research, SIMA, keuangan, pegawaian, pengkajian, sistem informasi dan lainnya. Mungkin sekian dari penjelasan dari jurnal yang pertama yang berkaitan dengan perencanaan strategis. Sekian dari jurnal yang pertama. Mungkin kita bisa ke jurnal yang kedua, yaitu berkaitan dengan perancangan arsitektur enterprise. Mengacu pada jurnal di sini, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2016 dengan judul Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Sekolah dengan menggunakan TOGAF HDM. Studi kasusnya SMK Informatika Sumedang dengan penulis dari Santika. Di sini dijelaskan abstrak, yaitu perancangan dari arsitektur sistem informasi sekolah dengan menggunakan TOGAF HDM. Di sini juga dijelaskan introduction, yaitu menjelaskan tentang identitas dari SMK Informatika Sumedang dan penelitian yang digunakan untuk perancangan arsitektur enterprise. Jadi seperti ini, itu menggunakan framework TOGAF HDM. Di sini juga dijelaskan rumusan masalah yang ada pada SMK Informatika seperti ini. Ini adalah tujuan dari penelitian ini,
yang menggunakan TOGAF ADM. Ini adalah ruang lingkupnya yang menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM versi 9.1. Kemudian di sini dijelaskan research method, yaitu metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Itu meliputi studi pustaka, observasi, wawancara. Di sini ada gambar satu, itu menjelaskan tentang rantai nilai value change pada SMK Informatika Sumedang. Di sini juga dijelaskan enterprise arsitektur. Ini adalah pengertiannya, itu menurut Ostwald. Kemudian ada TOGAF. TOGAF ini berdasarkan buku TOGAF versi 9.1. Yang ini adalah arsitektur development method, pengertiannya. Kemudian ada result dan analisis yang meliputi preliminary, yaitu tahapan dari framework TOGAF. Itu ada satu, ruang lingkup enterprise, menentukan framework, melaksanakan tool arsitektur. Kemudian di sini ada requirement management, itu merupakan tujuan dari tahap requirement management. Untuk itu ada selanjutnya itu ada fase A, arsitektur visi. Seperti ini, menjelaskan dari visi arsitektur dari perancangan ini di SMK Informatika Sumedang. Kemudian stakeholder di sini adalah proses pengidentifikasian dari SMK Informatika Sumedang. Itu seperti ini. Ini seperti bagan yang ada di SMK Informatika Sumedang dan tugasnya seperti itu. Kemudian yaitu ada keterkaitan stakeholder dengan aktivitas bisnis. Itu identifikasi keterkaitan stakeholder dengan aktivitas bisnis. Itu dijelaskan pada tabel 2 seperti ini. Ada stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Kemudian adalah perspektif finansial. Mengacu pada tabel 3, ada 4 perspektif SMK Informatika Sumedang, yaitu ada perspektif siswa, keuangan, perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini juga dijelaskan fase D dari arsitektur bisnis. Selanjutnya itu adalah usulan perbaikan fungsi bisnis. Itu di sini dijelaskan usulan perbaikan fungsi bisnis dan proses bisnis. Ada tabel 4. Kemudian ada fase C. Dijelaskan dari tujuan dari fase C ini sendiri. Selanjutnya adalah fase arsitektur data. Ini di sini tahapan ini mengidentifikasi data entity yang digunakan pada arsitektur aplikasi. Itu. Dan kemudian ada data entity. Di sini dijelaskan adalah gambaran antara entitas data dan fungsi bisnis itu sendiri. Dijelaskan pada tabel 5, itu ada aktivitas dari entitas data.
dan fungsi bisnisnya dan entitas datanya sendiri, seperti tabel nomor 5 seperti ini. Ya, selanjutnya yaitu ada fase arsitektur aplikasi. Sama seperti yang di atas, menjelaskan aktivitas dan fungsi bisnis, dan di sini juga dijelaskan kandidat aplikasinya. Ini pada tabel 6. Kemudian fase D, arsitektur teknologi. Di sini diidentifikasi kondisi dari SMK Informatika Sumedang. Selanjutnya ada tabel arsitektur teknologi, itu seperti ini tabelnya. Di sini juga dijelaskan fase E, peluang dan solusi dari hasil analisis arsitektur sistem. Itu pada tabel 7 hasil gapnya ada kebijakan, analisa, usulan, solusi, dan target untuk kedepannya. Seperti ini pada tabel 7. Kemudian adalah project viewpoint. Tabel ini merencanakan arsitektur sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dalam paket pekerjaan pada tabel 8 ada paket pekerjaan dan goalnya dan deliverable. Kemudian ada migration viewpoint. Di sini dijelaskan ada 5 tahap untuk menuju goalnya. Seperti pada gambar 4 ada 5 tahap untuk menuju sebuah goal. Selanjutnya yaitu ada fase F, perencanaan migrasi. Di sini dijelaskan tabel 9 roadmap rencana migrasi, ada nama aplikasi dan keterangannya dan layanan aplikasinya. Seperti pada tabel 9 seperti ini. Kemudian tabel 10 merupakan strategi dari GRID SMK Informatika Sumedang. Ada strategi dan potensialnya, operasional dan supportnya. Selanjutnya yaitu adalah conclusion. Dapat ditarik kesimpulan bagaimana cara menggunakan arsitektur enterprise pada SMK, mereka menggunakan framework TOGAF ADM. Dapat disimpulkan yaitu seperti ini. Di sini juga dijelaskan ada saran dari peneliti yang untuk kedepannya seperti ini. Oke, sekian dari penjelasan sedikit ini dari jurnal 1 dan jurnal 2. Mungkin ada kekurangan, mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.